Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan membahas obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, Rakernas Partai Solidaritas Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin memberikan warna baru dan juga dinamika politik khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Apalagi hadirnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo kemarin juga memberikan perhatian lebih peta politik Indonesia kemudian di kota Makassar. Untuk membahas lebih jauh bagaimana dinamika PSI di Sulawesi Selatan dan juga lebih luas di Indonesia, ini telah hadir bersama kami. Ini ada Bapak Andi Luhur Priyanto selaku pengamat politik dan juga Dekan Visip Unismu Makassar. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas Gufran. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau terakhir ini kita obrol soal PSI lagi Pak, tapi di Kompas TV Makassar. Sekarang kita datang main-main ke tempat kerja Bapak di Visip Unismu Makassar. Terima kasih sudah menerima kami di Laboratorium Komunikasi Visip Unismu Makassar. Berarti kita agak panjang nih bahasnya Pak, karena terakhir kita bahas soal dugaan-dugaan RMS masuk ke PSI gitu ya. Tapi kemarin pada saat Rakernas akhir Januari itu sudah masuk ya. Sudah masuk di PSI. Dan bagaimana Anda melihat khususnya kemarin juga ada arahan dari Pak Jokowi dan juga Ketua PSI. Kalau Anda melihat kepemimpinan Kaisang sebagai Ketua PSI sejauh ini seperti apa? Iya, tentu saja Kaisang ya, karena itu tadi, karena dia punya privilege ya, dia punya keistimewaan sebagai putra dari Pak Jokowi dengan jejaring politik yang terbangun beberapa mungkin 20 tahun terakhir ini sejak menjadi wali kota, kemudian gubernur dan menjadi presiden. Itu modal kekuasaan itulah yang saya kira dikapitalisasi oleh Kaisang. Dan saya kira itu tidak salah juga, karena mereka lah, keluarganya lah yang membangun itu, merintis itu, dan sumber daya itu, energi itu diserap dalam kepemimpinannya di PSI. Kalau kita lihat orang-orang yang bergabung di PSI sekarang adalah orang-orang dari Jokowi, orang-orang yang termasuk orang-orang baru juga sebenarnya, dan saya kira membuktikan bahwa ya kepemimpinan Kaisang di PSI mungkin membawa PSI lebih baik daripada kepemimpinan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Berarti ini tadi Anda menyebutkan bahwa dikapitalisasi, begitu ya. Kalau saya boleh kata ini kan orang-orang tuh sering melihat bahwa proses kekuasaan ataupun juga privilege ini sebagai dinasti politik. Ini ada sepakat dengan yang ditempelkan oleh orang-orang bahwa dinasti politik ini masih berlaku di Indonesia? Iya, mana ada sih partai politik yang tidak dinastik hari ini. Dan saya itu kira sah-sah saja. Dinasti itu model kepemimpinan yang lazim dalam partai politik di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara isu dinasti di partai, sebenarnya ya kita tidak melihat sebagai sesuatu yang baru, tapi semua klan politik itu membangun dinasti di partai politiknya masing-masing dengan caranya sendiri. Dan itu juga yang dilakukan oleh Kaisang, awalnya bergabung kemudian menarik Jokowi. Mungkin juga Gibran nanti akan gabung ke PSI dan kerabat-kerabat politik keluarganya yang lain. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di partai politik memang itu berbasis ya klan ya, berbasis keluargaan, dan intinya kan bagi partai politik itu merebut kekuasaan yang saya lihat. Itu yang nilai yang paling utama adalah kekuasaan. Caranya bagaimana ya itu yang masih terus dipersoalkan, apakah itu etis, tidak etis, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Saya kira perdebatannya ke hal yang seperti itu. Berarti intinya adalah memang untuk merebut kekuasaan itu dulu. Yang seperti Anda sebutkan tadi. Berarti tadi pada saat Rakernas Pak Luhur sempat hadir kah di lokasi? Tidak, saya kebetulan sudah ada urusan saya. Tapi intinya saya mengamati Rakernas, dinamika Rakernas. Saya melihat sumber daya dan vibes-nya itu persis cara ketika RMS juga memimpin Nasdem di Sulawesi Selatan.
ya show off ya, show force politiknya sama. Branding di mana-mana, menghiasi kota dengan atribut. Itu sama ketika Nasdem sedang dipimpin oleh RMS dan jejaring politiknya. Saya kira itu mencoba direplikasi, dan memang faktanya Nasdem berhasil kemarin kan di 2024. Tentu mereka berharap bisa mengulang juga itu di PSI, di partai yang baru ini. Oke, tapi kan kemudian pada saat Rakernas kemarin, terus kemudian Ketua PSI Sulawesi Selatan ini kan anak dari RMS juga, Muammar Gandhi Rusdi. Sejauh ini Anda lihat sosok Muammar Gandhi Rusdi kepemimpinannya di PSI Sulsel seperti apa? Ya, sebenarnya Gandhi ya belum terukur karena kan kita belum melihat pencapaiannya. Tapi sekali lagi ya, model kepemimpinan berbasis kekerabatan seperti ini kan kita bisa nilai dari itu tadi, siapa yang ada di belakangnya, keluarga-keluarga politiknya gitu. Dan tentu saja RMS ada di belakang Gandhi, dan itu yang membuat kenapa bisa terjadi show force politik yang begitu besar, karena ada sumber daya politik RMS di belakang itu. Dan apalagi ya RMS sudah deklarasi bahwa dia menjadi bagian dari PSI. Saya kira kepemimpinan Gandhi nanti ini akan banyak ditentukan. Ingat di sana ada juga nama Rahmansyah, ada juga nama Indira, dan saya kira itu mereka juga punya pengalaman dalam politik lokal kita. Mereka bisa menjadi mentor bagi Gandhi, dan memimpin operasi-operasi pemenangan juga sudah mereka lakukan di berbagai tempat. Ya, secara prospek PSI di bawah Gandhi tentu bisa mungkin akan meningkat tentang pencapaiannya seperti apa kita belum tahu, tapi bisa meningkat lah dibanding pencapaian PSI sebelumnya. Oke, ini dipastikan analisa Bapak bisa meningkat karena melihat bahwa orang-orang yang berada di belakang Gandhi ini siapa-siapa saja. Tapi kalau pemilihan kemudian kota untuk Rakernas PSI kemarin di Makassar, ini apakah pemilihan karena tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan ini juga berpengaruh atau seperti apa? Anda lihat pesan Rakernas PSI di Makassar itu apa yang ingin mereka tegaskan? Ya, itu secara simbolik juga menunjukkan bahwa kekuatan politik RMS dan jejaring politiknya diperhitungkan di PSI secara internal, sehingga mereka diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Rakernas, sekaligus menunjukkan show force ya, bahwa mereka punya sumber daya politik seperti ini, bisa membranding kota, menampilkan politik mahal gitu, high cost dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa partai ini, kalau kepemimpinan partai PSI di Sulawesi Selatan itu tidak berada di tangan yang salah. Gitu. Setidaknya itu yang ingin digambarkan dengan hadirnya RMS di PSI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Sulawesi Selatan dan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, yang menarik perhatian juga Pak, kalau kita lihat dan juga mengikuti bahwa jalannya Rakernas PSI kemarin di Kota Makassar itu hadirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang juga kemudian banyak dibagikan oleh masyarakat di sosial media adalah pidatonya yang berapi-api. Mungkin kalau Anda lihat mungkin ada beberapa kata yang kemudian mengatakan bahwa mati-matian untuk membesarkan PSI dan lain sebagainya. Ini Anda lihat pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi ini seperti apa? Apa yang menjadi semangat pidato Pak Jokowi ini berapi-api di Rakernas kemarin? Jokowi itu manusia simbolik, langkah-langkahnya itu penuh simbol, penuh makna. Saya kira dengan jarang sekali sebenarnya dia bicara terbuka seperti kemarin, bahwa dia akan turun, dia akan serius membantu. Biasanya kan penuh dengan kiasan-kiasan. Tetapi kemarin dia secara lantang mendeklarasikan. Sebenarnya saya melihatnya dua gitu. Yang pertama ingin menunjukkan kepada kawan koalisi, Prabowo tentu saja dan Gerindra, menunjukkan bahwa jangan Anda tinggalkan PSI. PSI ini besar, gitu. PSI ini akan dikelola serius. Kalau Anda tinggalkan, dia berpotensi menjadi lawan yang tangguh, yang merepotkan dan bisa juga punya peluang besar kans yang besar di 2029. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua itu menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi belum habis gitu. Bagi lawan-lawan yang sementara sekarang sedang katakanlah banyak kan Jokowi diganggu pasca menjadi presiden, dia menunjukkan bahwa dia punya kendaraan politik sekarang, dia punya kekuatan partai politik, dan itu akan bisa meneruskan cita-cita politiknya melalui partai itu.
Oke, berarti Setidaknya itu dua yang kalau setidaknya saya bisa dua itu ya membaca. yang menunjukkan bahwa Ya, memang bahwa Pak jangan Jokowi ditinggalkan dan ya hati-hati dengan Hati-hati. saya masih punya kendaraan politik Iya, ya, masih punya bisa kekuatan. manuver dan lain Iya. sebagainya setelah Seperti itu. menjadi presiden. Baik Pak Luhur, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai analisa PSI ke depannya. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya masih bersama dengan Pak Andi Luhur Priyanto dan juga kita masih berlangsung perbincangan ini di Laboratorium Komunikasi FISIP Unismu Makassar. Pak, tadi terakhir kita bahas soal kehadiran Pak Jokowi di Rakernas PSI kemarin. Terus sebenarnya sebelum sebelum selesai masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 kemarin, Pak Jokowi sempat bilang ke media bahwa akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Tapi justru hadir di Rakernas PSI ini kemudian juga terjun ke partai politik di PSI. Anda lihatnya seperti apa? Iya, statement-statement Jokowi memang banyak yang berbeda dengan langkah-langkah politiknya. Tapi itu hal yang biasa saja karena tentu dia beradaptasi ya dengan kalau saya melihatnya dia beradaptasi. Kalaupun dia di Solo kan tetap banyak juga orang yang datang di sana sowan, banyak meminta dukungan, minta diurus secara politik dan sebagainya. Tapi ini menarik ya, langkah yang dilakukan Jokowi ini menarik. Biasanya itu orang membangun partai politik untuk merebut kekuasaan, misalnya itu menjadi presiden. Tapi ini Jokowi terbalik, dia membesarkan partai justru ketika selesai menjadi presiden. Ini langkah memutar yang tidak lazim dalam sistem politik kita. Dan itulah Jokowi, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tentu ini makhluk politik yang luar biasa dengan sumber daya dan pengalaman yang saya kira dia mungkin merasa masih banyak energi politiknya yang bisa digunakan untuk ya minimal mendorong pelanjutnya, suksesornya. Ada Gibran di sana, ada Kaisang di sana, dan kerabat politiknya yang lain. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa memang pengaruh Pak Jokowi setelah selesai menjadi masa jabatannya di presiden ini masih ada. Kalau Anda lihat ini pengaruh Pak Jokowi untuk membawa PSI ke depannya ini pengaruhnya seberapa besar, seberapa jauh? Ya, kalau di tingkat nasional mungkin pengaruhnya ada ya, terutama di Jawa kan kalau kita lihat tipologi pemilih Jawa yang cenderung loyalitasnya itu kepada tokoh-tokoh politik itu sangat kuat, itu partai ID-nya sangat kuat, sehingga ya mungkin perolehan suara PSI nanti juga akan berbeda dibanding yang lalu. Tapi kalau di tingkat lokal, di tingkat Sulsel, saya kira justru nama Jokowi tidak cocok untuk menjadi bahan branding partai di sini. Mungkin lebih cocok Rusdi Masses saja yang tampil atau anaknya Rusdi Masses saja dibanding Jokowi. Ingat, selama 10 tahun Jokowi, PDIP itu tidak pernah menjadi pemenang di Sulsel. Gitu. Dan dengan demikian saya kira itu menjadi inspirasi bahwa mengemas Jokowi dalam konteks politik lokal di Sulawesi Selatan itu tidak cukup ya, karena kita punya sesuatu yang berbeda lah di dalam budaya politik kita di Sulawesi Selatan ini. Oke, berarti kita punya sesuatu yang berbeda di budaya politik Sulawesi Selatan ini. Yang saya mau jawab, ya. Oke, ini berarti perbedaannya dengan secara nasional kah atau seperti apa? Kalau Anda lihat perbedaan. Yang berbeda itu begini, dalam ilmu politik ada namanya party ID, itu identitas kedekatan orang dengan ideologi tertentu. Di Sulawesi Selatan itu party ID cair, tidak kuat gitu. Tidak ada istilah kandang apa di sini, tidak ada. Gitu. Dulu pun yang katanya padi menguning juga sekarang sudah tidak menguning kan, sudah digantikan oleh partai lain. Artinya pemilih di Sulsel itu gampang perilaku pemilih bisa berubah dengan cepat. Kalau di Jawa ya biasa ada pemilih puritan, pemilih loyal yang tinggi. Dan kalau tokohnya
dia akan mengikuti terus langkah-langkah tokoh politik yang dianggap menjadi panutannya. Itu yang membuat kita berbeda. Sehingga kalau mengemas Jokowi sebagai brand utama di lanskap politik Sulawesi Selatan, ya menurut saya tidak cukup kuat dan tidak bisa mengerek, ya, menaikkan performa elektoral partai seperti itu. Oke, berarti itu adalah yang berbeda di Sulawesi Selatan, bahwa kita itu cair ya, tidak ada partai tidak loyal, ya, gitu. tidak loyal, tidak ada kandang partai seperti yang terjadi di. Saya mau bilang kandang gajah, cuma saya tidak ada gajah di sini. Tidak ada gajah di sini. Tapi itu apakah hal yang bagus atau hal yang positifkah di dunia politik? Anda melihatnya seperti apa? Ya, bagaimana? Politik yang bagus memang ideologis. Ya, yang ideologis. Artinya orang memilih karena keyakinan cita-cita dan nilai tertentu. Di Sulawesi Selatan ini tidak kuat itu. Jadi orang bisa berpindah dari partai satu ke partai yang lain biasa karena basisnya pragmatisme gitu. Ya, atau kepengikutan pada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap panutan. Dan Jokowi bukan tokoh yang sangat dipanuti di, mohon maaf ini ya, meskipun dua periode, dia tidak pernah menjadi kekuatan politik pemenang di Sulawesi Selatan. Dia tidak pernah menjadi figur pemenang di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oke, dengan salah satunya pindahnya Rusdi Mase ya, dari Partai Nasdem terus kemudian masuk di PSI. Anda lihatnya ini makna politik ataupun juga langkah politik seperti apa ini yang ingin ditunjukkan oleh RMS? Ya, Rusdi Mase kan tidak sekedar berpindah, tapi dia juga menarik sumber daya politiknya ya. Kalau kita lihat komposisi ketua DPD 2 Nasdem terutama itu umumnya ya, saya bicara umumnya, itu mereka merekrut ya kekuatan politik Nasdem sebenarnya. Ada bupati yang ketua Nasdem, istrinya dijadikan ketua PSI misalnya. Ada bupati ketua Nasdem, wakil bupatinya dijadikan ketua PSI. Itu terjadi di Sulawesi Selatan, dan saya kira itu menunjukkan bahwa akan menggembosi Nasdem ini nanti PSI. Ya, akan menggembosi Nasdem kalau PSI tidak segera mencari figur yang berbeda gitu. Oke, berarti sampai sekarang figur RMS ini di Sulawesi Selatan masih mendominasi. Iya, kalau gitu ya, setidaknya sampai hari saat ini. Oke. Nah, pindahnya juga Pak RMS ini kan ke PSI ini berhasil bawa PSI hingga sekarang. Nah, kalau Anda melihatnya ke pemilu mendatang ini apakah akan berhasil ditariknya RMS ke PSI ini atau seperti apa? Iya, kita lihat juga bagaimana pergerakan partai-partai lain. Untuk sampai ke analisa 2009, kita harus sabar menunggu bagaimana Golkar, bagaimana. Ini kan semua partai ini akan mengalami perubahan-perubahan komposisi kepengurusan. Yang selesai itu baru P3, PSI, Golkar kan sementara ini. Kemudian yang lain juga ya, kita menunggu. Tetapi kalau dari gerakan-gerakan politik ya, mau politik yang dilakukan oleh PSI dengan perpindahan RMS dan jaring politiknya, saya kira potensi menaikkan ya pencapaian elektoralnya sangat terbuka. Dengan pengalaman, dengan sumber daya, dengan pengalaman operasi-operasi politik sebelumnya, ya RMS juga termasuk orang yang berhasil memimpin kan PSI Nasdem ya, memenangkan berbagai kontestasi, dan itu menjadi modal untuk di 2029 yang akan datang. Oke, berarti itu adalah harapan juga PSI kemudian menarik ataupun juga perpindahan RMS ke PSI dari Nasdem. Kita akan bahas lebih jauh lagi, Pak Andi Luhur. Jangan kemana-mana, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Pak Andi Luhur, kalau kita berbicara lebih jauh lagi soal PSI dan juga Rakernasnya kemarin. Kalau kita lihat bahwa Rakernas ini kan menjadi momentum partai untuk menguatkan konsolidasi dan lain sebagainya. Tapi ini kalau Anda lihat di Sulawesi Selatan, ini apakah memang PSI hanya menyasar kota-kota besar sajakah atau juga menyasar pedesaan yang memang di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya sudah dikuasai partai-partai lainnya? Iya, tantangannya saya kira adalah PSI ini belum rapi secara organisasi di Sulawesi Selatan. Dia belum, struktur organisasinya itu belum terbentuk. Memang mereka menjadi peserta pemilu yang lalu, tapi dengan pencapaian yang tidak maksimal atau gagal, bisa dibilang gagal. Sehingga kehadiran tokoh-tokoh baru, kemudian momentum Rakernas, ya seharusnya dimanfaatkan untuk mengkonsolidasi struktur dulu. Baru kemudian ya merapikan struktur, baru kemudian melakukan rekrutmen pada tokoh-tokoh potensial, vote getter. Dan kalau dari situ baru kita melihat apakah PSI ini betul-betul bisa serius atau tidak. Karena secara umum PSI ini kalau hanya jualan isu, jualan gagasan, seperti di pemilu 2019, di 2024, ya itu tidak, istilahnya tanda kutip tidak laku dalam pasar politik Sulawesi Selatan. Oke, berarti memang ini masih menjadi batu loncatan dan juga pembelajaran juga bagi PSI untuk merapikan gitu ya struktur organisasi. Tapi kemarin di Rakernas kemarin mereka menyatakan bahwa dalam beberapa hari gitu sudah bisa merampungkan mengukuhkan begitu ya beberapa ketua dan juga pemimpin di daerah-daerah PSI di Sulawesi Selatan dan juga berbagai daerah di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah siap atau seperti apa secara struktur? Iya betul, bahwa mereka berhasil setidaknya secara simbolik ya mendeklarasikan ketua-ketua DPD kabupaten kota. Tapi kan kita perlu lihat langkah-langkah selanjutnya ini. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan-pimpinan yang dipilih itu untuk meneruskan. Saya kira juga Kaisang juga di dalam pidatonya itu kan bicara evaluasi, bicara performa, ya memungkinkan masih ada pergantian-pergantian. Saya kira seperti itulah organisasi yang sehat. Kita tidak bisa tidak terlalu percaya kalau hanya statement, tapi tanpa tindakan-tindakan yang lebih serius. Itu akan kelihatan nanti kalau misalnya orang-orang yang disebut itu sebagai ketua, ya serius menata organisasi, melakukan rekrutmen, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, ya secara berkelanjutan sampai kemudian di momentum pemilu 2029. Baru kelihatan. Berarti ini kita masih menunggu ya sampai momentum 2029 nanti seperti apa. Tapi kalau kita mengaca ke belakang di pemilu 2024, PSI ini kan belum lolos ke parlemen. Kira-kira menurut Anda apa langkah ataupun juga apa strategi konkret yang harus dijalankan oleh PSI untuk pemilu 2029 nanti? Kalau di 2019 ya, murni PSI itu partai yang jualan isu gitu. Dia sangat ideologis, dia jualan isu muda, anti korupsi, tetapi itu juga tidak cukup. Di 2024 kemarin, mereka mulai mendapat dukungan kekuasaan. Tetapi sebenarnya mereka terlambat karena mereka tidak melakukan rekrutmen pada tokoh-tokoh vote getter, ya, tanya tokoh-tokoh populer. Sehingga ya balihonya banyak sekali, tetapi orangnya tidak kelihatan. Dan itu saya kira harusnya menjadi pelajaran bagi PSI kalau mereka mau eksis ya dalam pentas politik kita di Sulawesi Selatan dan juga merebut kekuasaan ke nasional. Harusnya modal logistik ya itu tidak cukup. Harusnya ada juga ditopang oleh ya kekuatan jejaring ya, termasuk tokoh-tokoh populer. Apalagi kan kita sebut tadi pemilih kita itu cenderung berbasis figur ya, berbasis meskipun partainya, tapi dia melihat figurnya juga. Kedekatan dengan orangnya seperti itu. Ini berarti menjadi langkah dan juga pembelajaran ya untuk PSI. Apakah hal yang sama harus diterapkan juga di kota-kota lain seperti RMS ini kemudian ditarik masuk ke PSI untuk mensukseskan PSI di pemilu mendatang atau seperti apa nih? Anda lihatnya? Kita lihat apakah PSI mampu melakukan itu di daerah lain. Kalau di Palu kan sudah misalnya ada Ahmad Ali sudah bergabung, tetapi istrinya Ahmad Ali tetap ketua Nasdem. Tapi ini menarik juga secara bagaimana membagi sumber daya politik dengan dua partai yang berbeda seperti itu. Ya kita lihat langkah-langkah PSI selanjutnya, rekrutmen yang dilakukan, karena dari sana lah bisa diukur bagaimana peluangnya untuk ke depan.
Kalau hanya Jokowi keliling juga, tapi yang dikelilingi bukan tokoh-tokoh potensial di tingkat lokal, tidak ada juga maknanya. Dan saya kira itu akan justru bikin ini, harusnya Pak Jokowi istirahat saja kalau memang jejaringnya sudah kuat di tingkat lokal, seperti itu. Oke, tapi kan kalau kita lihat fenomena ataupun juga realita sekarang bahwa Pak Jokowi masih berdiri di PSI, terus kemudian gabungnya RMS ke PSI, ini apakah PSI masih mempertahankan citranya sebagai partai anak muda atau justru memperluas atau mengembangkan sayap juga ini untuk menggait partai-partai politikus-politikus senior atau seperti apa? Iya, saya kira PSI juga mengevaluasi bahwa brand sebagai partai anak muda itu tidak cukup ya, untuk merebut ceruk anak muda. Dia harus memperluas segmen. Makanya saya dengar tidak ada lagi panggilan bro sis di PSI sekarang. Itu membuktikan bahwa partai ini sebenarnya semakin terbuka. Ya, tetapi pada kelemahannya juga dia sudah tidak punya pembeda dengan partai lain. Dan itu ya itulah plus minusnya pilihan yang diambil oleh PSI saat ini. Oke, berarti itu juga akan menjadi salah satu tolak ukur pemuda dong di Indonesia untuk memilih partai PSI, karena kan citranya sebagai anak muda sudah mulai kabur ini kalau kita lihat. Ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah anak muda masih punya chance di partai politik atau seperti apa? Iya, sebenarnya kan begini, semua partai itu punya sayap pemuda. Ada underbow-nya, lembaga pemudanya itu partai. Tetapi apakah orang-orang yang ada di situ punya akses misalnya untuk dipromosikan pada jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan yang utama, ya itu biasanya tergantung lagi kepada privilege. Ya, kalau bapaknya mantan presiden mungkin, tapi kalau dia tokoh yang lahir hanya misalnya aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, pemuda, mungkin dia harus bertarung secara internal dulu untuk memperoleh akses pada jabatan-jabatan yang strategis di partai politik. Oke, berarti tantangan PSI ini ke depan makin banyak dong Pak Andi, karena kan awalnya tadi Anda bilang bahwa dari awal kemunculan 2019 jual isu itu kemudian juga dianggap gagal dan lain sebagainya. Terus kemudian sekarang gabungnya politikus senior itu menandakan tidak ada perbedaan dengan partai lain. Ini berarti tantangan PSI sebagai partai dalam tanda kutip pemuda ini makin besar. Anda lihatnya seperti apa nih? Ya, mungkin perspektifnya orang PSI merasa melakukan perluasan basis ya, bahwa tidak hanya pemuda tapi dia juga ingin menjangkau yang lain. Tetapi sekali lagi tantangannya adalah ya dia juga bersaing dengan partai lain untuk ceruk pemilih yang sama, dan ya di sanalah mungkin mereka menguji bagaimana realitas politik yang sangat pragmatis itu. Saya lihat justru PSI sekarang lebih realistis tuh. Mereka bisa menggunakan kekuasaan dan mereka juga kalau mau main modal, main kapital, ayo gitu. Itu mungkin yang sedang disiapkan PSI. Karena menganggap juga bahwa politik berbasis voluntarisme, anti korupsi tidak cukup laku jual dalam pasar politik Indonesia ini, dalam kampanye politik yang dikemas di pemilu-pemilu di Indonesia. Oke, berarti memang kalau kita lihat Partai Solidaritas Indonesia dengan rakernasnya kemarin, kehadiran tokoh-tokoh politik senior, salah satunya Pak Presiden, ini menjadi langkah baru ya bagi PSI, terus kemudian menerima politikus-politikus senior untuk gabung ke partainya. Baik, terima kasih Pak Andi Luhur Priyanto sudah bersama-sama kita menelaah, analisa dan juga langkah konkret PSI khususnya yang di Sulawesi Selatan. Ya saudara, dan obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.